Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MIS semuanya. Nah, baik, sebelum saya menjelaskan materi pada pagi hari ini, saya akan menyapa anak-anak MIS sekalian. SMK bisa, SMK berkualitas, SMK bermutu. Terima kasih atas semangatnya. Baik anak-anak MIS sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, baik anak-anak MIS sekalian, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami pembagian kekuasaan. Yang kedua adalah memahami tugas pemerintah. Yang ketiga, memahami pembagian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, anak-anak MIS sekalian, coba perhatikan materi atau penjelasan berikut ini. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pemerintahan merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Kemudian, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Kemudian, pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan wewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian, dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Siapa lembaga eksekutif itu? Yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten ataupun kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, yakni sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian anak-anak ibu sekalian, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian anak-anak MIS, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA atau Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik. Yang terakhir adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak MIS sekalian, itulah tadi penjelasan materinya pada pagi hari ini. Saya harapkan anak-anak MIS semuanya dapat memahami materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.